Pakai aku punya bapak itu udah bisa dicok, ibu nggak bisa harus online terus. Lihat itu boleh betul. Ayo Bapak Ibu yang lain perhatikan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pelajaran yang komunitas yang berdasarkan hasil. Sebelum itu mari kita lakukan hasil yang oleh Bu Amet. Oh iya. Jadi jangan sampai makannya dia. Apa ini? Amin banyak ide. Berdirikan. Banana es banana. Cacat. Jadi hari kita berdiri banana ya. Peel banana, peel banana, peel banana, peel banana, cut banana, banana, cut banana, cut banana, shake banana, shake banana, shake banana, shake Oke, jadi kita berdiri setelah kita mau makan pizza. Yang pertama feel, shake it. Ya, kita rasakan dulu, kita potong. Oke, 1, 2, 3, go, banana. Banana. Oke, feel, banana, feel, banana. Banana, feel, banana. Cut, banana, cut, banana, cut, banana, cut, banana. Shake, banana, shake, banana. Shake, banana, shake, banana. Eat, banana, eat, banana. Eat, banana, eat, banana. Oke, terima kasih teman-teman kita semua. Ya, sudah kenal ya Bu, sudah makan pisang. Ya, sudah kenal ya, sudah makan pisang ya. Jangan minta kita dikasih pisang. Oke, ini adalah hasil diskusi kami tadi setelah katakan memang diskusi ya. Ngotot-ngototan dapat katakan dapat hari ini. Oke, yang pertama adalah tujuan pembelajaran maka tujuan pembelajaran maka pembelajaran sudah mengarah pada pencapaian dimensi profil lulusan. Ya, sudah karena terdapat beberapa dimensi utama profil lulusan, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan akhlak mulia, mandiri, gotong royong, bernalar kritis, kreatif dan berkebinekaan global. Nah, tujuan pembelajaran dan asesmen pembelajaran sudah selaras menurut kami sudah sesuai. Praktik pedagogis yang dituliskan sudah tergambar pada langkah menurut kami sudah sesuai. Oke. Kemudian lingkungan belajar yang dituliskan sudah tergambar pada langkah pembelajaran atau asesmen pembelajaran sudah. Yang menurut kami sudah. Kemitraan pembelajaran
dituliskan sudah tergambar pada langkah pembelajaran atau asesmen pembelajaran sudah. Ya, pemanfaatan titik yang dituliskan sudah tergambar pada langkah pembelajaran atau asesmen pembelajaran juga sudah. Langkah pembelajaran dapat memfasilitasi murid untuk merasakan pengalaman belajar, memahami, terlibat aktif, mengkonsumsi pengetahuan, belajar dan memahami secara mendalam konsep atau materi dari berbagai sumber dan konteks juga sudah. Langkah pembelajaran dapat memfasilitasi murid untuk merasakan pengalaman belajar, merefleksi, evaluasi dan memaknai proses serta hasil dari tindakan atau praktik nyata yang telah mereka lakukan dan menentukan tindak lanjut ke depan serta mengelola proses belajarnya secara mandiri juga sudah. Langkah perencanaan pembelajaran dapat memfasilitasi tindakan saling memuliakan antara guru, murid, tercermin dalam asas sifat dan norma juga sudah. Prinsip pembelajaran mendalam berupa kesadaran, bermakna, atau menggembirakan sudah tergambar pada setiap pengalaman belajar di langkah pembelajaran juga sudah. Perencanaan pembelajaran sudah mengakomodir pengalaman belajar yang sesuai dengan karakteristik peserta didik juga sudah. Asesmen pada awal pembelajaran telah dilaksanakan untuk mendapatkan bukti kesiapan belajar secara emosional dan mental, pengetahuan awal dan kebutuhan belajar murid sudah. Asesmen selama proses pembelajaran telah dilakukan sesuai perencanaan untuk membantu perkembangan belajar murid, memberikan baik untuk perbaikan kontinu baik dari guru ke murid maupun dari murid ke guru melalui beragam teknik sudah. Asesmen hasil pembelajaran dari kalangan pencapaian kompetensi sebagai bukti dalam pembelajaran dengan beragam cara antara lain tes, portofolio, proyek, presentasi dan sebagainya sudah. Tuliskan kelebihan perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran tersebut sudah sesuai dengan pembelajaran mendalam. Dapat terlihat pada kelengkapan setiap komponen serta kesesuaian masing-masing komponen. Tuliskan hal yang perlu ditingkatkan dari perencanaan pembelajaran. Sudah sangat baik. Tuliskan rekomendasi dan menanyakan dengan revisi perencanaan pembelajaran sesuai prinsip IM. RPP sudah bagus dan sesuai dengan kelompok kami. Apakah Bapak Ibu teman-teman sekalian ada yang mau menanggapi? Iya Bu. Bu Dini. Oh Bu Dini. Salah tulis itu kami nomor 1. Udah ngantuk. Pasti mau nanya nomor 1 kan? Salah tulis Bu. Oh, ibu ini mau dibuat itu atau ibu ini? Dua-dua. Dua. Ibu yang Miren Jaya dulu. Ada ini satu. Halo. Silakan Bu. Kasih tanggapan. Oke, silakan dari Miren Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rita dari kelompok Medan Jaya menanggapi hasil diskusi ini. Mungkin ini saya melihat ke profil untuk sampai itu. Iya Bu, salah Bu. Ngantuk. Nulisnya. Soalnya di sini dimensi profil pusat sudah tertera 3, namun di situ semua. Kalau jika semua ke-6-nya boleh ditunjukkan di bagian mananya. Karena di RPP di sini sudah tertera dimensi profil lulusan 3. Ya. Mau lihat dulu itunya. Jadi Coba.
Dimensi profil lulusan penanganan kritis, kolaborasi dan komunikasi. Di situ memang ada kolaborasi, penanganan kritis dan komunikasi. Nah, kenapa kami buat 6? Yang pertama, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Nah, mereka sebelum belajar mereka bisa berdoa. Tapi pertemuan di sini kan tidak tertera. Ya, di situ memang tidak terlalu. Tapi yang kita analisis kan video kan. Iya, kita menganalisis. Dari benar, itu nggak salah. Benar kita yang kita analisis adalah SPP atau modul kerja. Ya, maksud kami di sini kan hanya mengembangkan bahwasanya walaupun tidak tertera di situ, tapi kalau kita mengaplikasikannya kita perlu kami masukkannya lagi. Menurut kami itu kayak semacam penambahan aja gitu. Iya, kalau perdebatan itu seru. Bukan sekali. Ya, tapi sebenarnya lanjut aja Bu, aku kayak Iya, kan kita ini tahu ya kan sama-sama guru. Jadi kan kita kalau belajar kan yang pertama kali pegangan kita itu kan acuan kita ini. ya betul. Acuan kita memang SPP. Tapi ketika ibu belajar, belajar karena beriman dan bertakwa. Iya saya tahu Bu. Namun kalau aku kan tertulis dia. Begini Bu, begini maaf ya Bu, maaf. Ya jadi kalau ini RPP ini kan sudah tulisannya. Ya Pak, tapi tidak ada juga aturan yang bilang nggak boleh ada itu ya apa apa kita kan dikasih ini apa ini Pak. Siap suruh. Ibu, saya rasa juga benar. Iya. Ibu ini juga benar. Nah, salah cuma seperti ini. Memang di situ tidak dituliskan berdoa. Mungkin kebiasaan-kebiasaan itu sudah tertanam aja di dalam pikiran. Dan setelah itu dituliskan, doa itu dilaksanakan. Ketetapan dalam diri dunia itu seperti itu mungkin. Ya, misalnya itu harus dilaksanakan. Itu perlu lagi ditulis. Jadi setiap hari dia, ya memang harus seperti itu dulu, baru kan nanti kegiatan inti. Pak Cicip, Pak, mungkin itu dia Pak, ini menambahkan. Ini kan tugas kita menganalisis yang ada. Jadi biar ada itu. Jadi yang kita tuliskan sebagai kekurangan. Baik, artinya Bertanggung jawab orang itu. artinya kan ini kerjaan kelompok kami kan Ibu. Sebenarnya ini kan Itu Pak. inilah yang sebenarnya kan begitu. Ya, artinya seperti yang dikatakan Ibu ini mungkin sudah kebiasaan kan begitu. Tetapi kalau kita sesuaikan dengan tugas kita hari ini, memang tidak, ya sesuai dengan tugas kita hari ini. Dan kami buat di sini Bapak Ibu hanya sedikit mengingatkan kita untuk kebiasaan kita. Nah, itu artinya kan, artinya ada 3 dan 3 lagi di balik layar. Itulah, ya, artinya supaya kita tetap mengingat waktu pembelajaran itu bagaimana langkah pertama, bagaimana langkah kedua. Tetapi kalau untuk tugas kita sore ini ya memang tidak, masih belum tidak. Karena sudah apa? Sudah ada di sini Bapak Ibu ya. Mungkin ini yang bisa kami klarifikasi dari tugas. Iya. Oke, ya baik. Ya boleh, ini tadi mau ada lagi Pak Bu. Ya saya mau menambahkan sedikit. Ya. Ibu
ini ya Bapak Ibu. Dalam mau menampilkan profil dimensi lulusan, kita nggak usah muluk-muluk. Paham ya maksudnya nggak usah muluk-muluk. Kalau Bapak Ibu nanti mau merancang modul atau PPP perangkat pembelajaran di mendalam mau bikin 6 profil dimensi lulusan, ingat Bapak Ibu harus membuat kriteria penilaian atau rubrik penilaiannya ke-6-nya. Itu yang pertama. Ngapain kita muluk? Toh juga kita mau pilih 2, 3, enggak masalah. Itu yang pertama ya, saya menambahin ya. Karena kita memang disuruh buat rubriknya juga. Nggak mungkin kita bujuk-bujuk ada 3 penalaran kritis apanya. Bagaimana kita mau lihat anak itu punya penalaran kritis? Apa kriteria penilaiannya? Apa rubriknya? Dan itu juga harus tertuang di dalam RPP kita. Itu yang pertama ya. Saya cuma mau mengingatkan. Lantas ada 8 dimensi profil lulusan. Apakah ke-8 ini harus ada? Enggak. Bengek yang ada kita. Itu dia, kita manusia biasa. Buat rubrik itu tidak mudah. Meskipun ada asisten kita, si AI. Tetapi kan catatan kita jadinya banyak juga lampiran yang harus kita penuhi. Tuh, yang pertama saya cuma lulusan. Memang di dalam RPP ini dia cuma I3. Jadi di situ I3 kan gitu. Jadi cuma Bapak ini mau kelompok OGS ini ya. Tidak semua. Ya, oke lanjut silakan. Ada lagi yang mau menyampaikan Bapak? Yang tidak sependapat. Ya. Semakin sulit semakin seru ya. Sekarang kan kita di dimensi potensi ada 8. Nah, kalau menurut saya kebinekaan global itu sudah tidak ada. Itu kan pada ini. Jadi keluargaan. Terima kasih ya Bu. Saya rasa itu memang good idea ya, udah bagus satu. Ya ayo terima kasih untuk sarannya ya. Cetan nulisnya. Kesel itu bapaknya. Oke, ada lagi? Ada lagi tanggapannya? Pas. Begini aja bolehnya kan aja biar. Iya, ada lagi. Kenapa nggak bikin kita ada silang-silangnya? Iya, belum. Itu tadi masuk gigi. Ya, semua sama sesuai. Mana tahu ada yang ini kan kami rata-rata sudah sesuai. Mana tahu ada yang itu sesuai loh yang nomor ini gitu. Yang silakan. Nomor 16. Di 17 ini sedikit tuliskan hal yang perlu ditingkatkan dari perencanaan pembelajaran tersebut. Saya ambil dari ucapan Ibu Indah tadi bahwasanya untuk dimensi lulusan itu harus ada rubriknya. Sedangkan di RPP yang ini tidak ada rubriknya. Berarti itu kan harus kita ambil. Sedangkan di sini sudah sangat bagus, tidak ada yang Iya, Bapak Ibu, kalau yang kita pahami ya, sebenarnya kurikulum itu tidak berubah. Ingat ya, kurikulum tetap tidak berubah, tetap menggunakan kurikulum merdeka. Pendekatannya saja yang berubah. Apakah rubrik penilaian itu perlu untuk penilaian sikap? Saya rasa perlu. Jadi kita cepat-cepat. Oh, itu anak itu punya daya nalarnya. Please, dari mana kita melihat itu dia ada? Pasti ada
rubriknya, ada kriteria. Jadi kalau menurut saya itu penting. Cuman kelemahan kita sering tidak buat, sering kita abaikan. Kita buat, tapi pas kapan? Pada saat penilaian PPIT lengkap itu. Oke, ada lagi? 16. Ya benar ya Pak, masih penting. Besok-besok kami dibagi pisangnya ya Bu. Ya, kenapa senyum-senyum ini? Pisang. Besok nanti lagi. Sembarangan ya Bu. Yang besar ya, Bu. Nomor 16. Oh, ada yang belum tambahin, selamat Pak. Yang 17. Iya. Saya kira karena ada satu prinsip yang menggembirakan, dan di situ saya lihat DPP-nya hal yang menggembirakan itu kurang. Gitu. Ya, misalkan perlu juga ditambahin, misalnya seperti SPD-nya, jangan presentasi ya presentasi, nggak ada SPD-nya gitu. Jadi perlu juga ditambahkan. Biar anak itu tidak bosan menonton di dalam kelas ini. Terima kasih mungkin. Di situ memang nggak terlihat ya. Ya cuma langkah-langkah aja ya. Enggak ada menggembirakan, cuman dia tidak tertera dia itu ngapain gitu, cuma aktivitas yang menarik gitu biasanya. Ya, Tulis aktivitas yang menarik. Karena kita kadang itu terbiasa kita membuat itu ya. Ya kadang kita terbiasa membuat dalam kita tuangkan kadang kita tulis bentuknya apa ya kan? Yang spesifik dia beberapa kali spesifik. Jadi gini ya Bapak Ibu ya. Yang pertama poinnya contoh RPP yang sudah ditayangkan ini itu bukan jadi aku mati. Itu standar minimalnya. Bapak Ibu bisa kembangkan lagi. Jadi jangan orang dicontohnya aja kemarin nggak ada gini-gini kok. Enggak. Karena kan yang buat itu kita, sekalipun Bapak Ibu ahli mahir dalam buat perangkat, pasti mungkin ada juga yang kurangnya. Jadi saya ingatkan kembali, yang ada di sini itu bukan jadi matematik, tidak. Kita kembangkan lagi sesuai dengan memang yang kita lakukan. Yang penting ada 4 kerangkanya itu masuk dia di dalam itunya, itu aja. 4 kerangkanya itu masuk apa pedagoginya, lingkungan belajarnya, kemitraan sama pemanfaatan digital. Itunya. Konteksnya bagaimana untuk yang pedagogiknya, bagaimana kita melakukan langkah-langkah pembelajarannya, ya udah kita sesuaikan. Seperti yang saya bilang tadi, kalau memang Bapak Ibu menggunakan modul, silakan. Model, silakan. Kalau cuma hanya untuk pendekatan, ya silakan. Sama kayak gini. Apakah dalam satu pertemuan pengalaman belajar itu muncul? Contoh ya. Ini Bapak Ibu buat satu pertemuan. Pengalaman belajar itu ketiga-tiganya muncul, memahami, mengaplikasi, merefleksi. Bisa saja yang muncul cuma memahami sama refleksi. Tergantung tujuan pembelajarannya. Ya kan? Kan ada terkadang kan kita kan anak memang harus paham dulu ini konsepnya. Dia cuma pertemuan pertama yang kita buat itu, ini kalau Bapak Ibu ya membuat hanya RPP satu pertemuan. Beda kalau Bapak Ibu membuat RPP-nya itu dalam satu bab itu bisa kayak 16 atau 8 kali pertemuan. Itu jelas ketiga-tiganya itu pasti ada masuk ke dalam itu. Tetapi kalau cuma satu pertemuan, karena kalau ini memang contoh ya, ini bab 1 yang pertamanya itu kita lihat yang poin A itu hanya mengenal jenis-jenis magnet. Contoh jenis-jenis magnet itu dia pasti cuma
masih memahami. Nah, dia nggak bisa di situ, belum bisa mengaplikasi bisa kita munculkan lagi pada saat pertemuan berikutnya. Makanya tergantung desain RPP yang ibu buat. Apakah ibu membuat dalam 1 kali pertemuan atau misalkan untuk 6 kali pertemuan, 4 kali pertemuan, ya. Jadi jangan pernah berasumsi pokoknya kata narasumbernya kalau kita membuat RPP 1 kali pertemuan harus ada ketiga pengalaman belajar. Itu salah. Kita logikakan saja ya kan, nggak akan mungkin bisa mengaplikasi kalau memang tujuan pembelajaran yang kita buat itu hanya dalam kata kerja operasional itu memahami. Ya, benar ya di situ ya, oke ya. Ada lagi yang mau beri tanggapan? Cukup? Cukup, oke, kita kasih. Kita kasih temuan dulu. Ya, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.